Siap. Mat, kok keluar itu Mat? Awal tuh Mat. Oh gitu ya. Minum obat lagi. Ini suruh pada masuk nih. Peci gua di mana tuh? Kemarin lu pakai peci gua. Hah? Bukan punya gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sambil menunggu yang lain ya, Pak. Nih, sudah Ustaz Fadil, sudah Pak Mahnim sudah masuk, Satri Faiz sudah masuk. Tinggal nunggu yang lain. Mat, telepon apa? Apa udah mulai tuh? Meetingnya gitu. Nah, aja L di situ udah tidur ini. Ini paket TV, Satri Faiz. Iya. Udah. Biar jelas. Iya. Niat itu namanya niat. Apa udah mulai tuh? Meetingnya. Ona nggak bisa mic-nya nih, ya? Pak, udah mulai tuh meetingnya. Udah mulai meetingnya itu. Hah? Nggak bisa kan ya? Jangan. Kita tunggu sampai jam 20.10 kalau nggak ada kita mulai aja. Siap, Pak Bos. Tuh, kasih tau Abah sampai lewat 10 menit waktunya gitu. Abah sampai jam 80 menit. Sampai jam 18.10 menit. Ditunggu. Madinah. Ditunggu sampai jam 8 lebih 10 menit. Ditunggu sampai jam 8. 10 menit. Ahlan wa sahlan Ustaz Madinah. Terima kasih Bang Ustadz, terima kasih. Sambil ditunggu ya, ditunggu yang lain ya. Siap Bang Ustadz, siap. Oke, terima kasih. Itu Ripa yang begitu. Gimana sih anak sini? Siapa? Anak sini. So tahu lu. Amat mah ada Ini aja. tembok kayak gini ya pernah lihat. Alah. Ini nyata nggak belum nyamak? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Hafid Nasution dan juga segenap para manajemen, segenap para mitra yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan segala niat kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
di sore malam yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengikuti acara yang amat penting ini, yaitu salah satunya untuk sharing ilmu dari Pak Hafid Nasution. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita mengikuti sunnahnya, dengan kita mengikuti ajarannya, kita semua nanti di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Segenap para mitra kurban sehat, segenap para manajemen yang saya hormati, mari sebelum kita mulai acara ini, kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat baik kita, segala apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan semuanya. Dan juga acara ini, acara webinar ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, webinar pada malam hari ini yaitu dengan tema teknik presentasi untuk meyakinkan DKM, organisasi, atau para mudhahi untuk berkurban, membeli hewan kurban di kurban sehat. Dan insya Allah pemateri pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh CEO, Direktur Utama Kurban Sehat, yaitu Bapak Abdul Hafid Nasution. Untuk para teman-teman sekalian, para mitra kurban sehat, sebelumnya yang masih aktif speakernya untuk di-mute dulu agar bisa seksama mengikuti, mendengarkan kegiatan webinar pada malam hari ini yang langsung dipimpin oleh Bapak Abdul Hafid Nasution. Mungkin saya selaku pembawa acara langsung saja mempersilakan kepada pemateri yaitu Bapak Abdul Hafid Nasution untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas pembukanya Ustaz Abdul Hafid. Ya. Semoga teman-teman semuanya gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Teman-teman ini ada beberapa orang yang hadir nih. Yang lebih ada 15 orang yang hadir ya. Bang Jul main dua ini nih akun. Ya, pertama-tama yang saya hormati teman-teman mitra kurban sehat, Wabil Ustaz, Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Alhamdulillah bisa bergabung malam ini. Semoga kita dengan ada juriah di tengah-tengah tim kita mendapat keberkahan buat kita semua. Amin. Akademi ini dimulai di malam ini, harusnya Jumat kemarin karena ada beberapa hal yang diurusi oleh manajemen, jadi baru bisa dimulai dari minggu ini. Kita langsung aja ke materi. Kang Mahnim bisa disiapkan screen-nya. Kang Mahnim coba ditampilkan screen-nya. Kapal proposal ini. Oke. Jadi teman-teman semua, saya rasa mudah-mudahan semuanya udah mulai nyebar proposal, baik soft copy-nya atau hard copy-nya. Mudah-mudahan teman-teman sudah nyebar semuanya. Sebelum acara materi saya mulai, tolong disimak baik-baik. Nanti kalau mau bertanya bisa ajuin handstand. Coba dicontohin Mahnim. Cara mengajukan pertanyaan seperti apa, Mahnim? Mahnim.
atau Septian coba kasih tahu cara ngaji pertanyaan gimana? Mohon Nah, maaf, di saya ambil alih. Jadi langsung untuk para mitra yang ingin bertanya untuk ke pesan. Klik pesan. enggak. Jadi kalau ada pertanyaan gini, satu kalau bertanya di titik 3 kanan atas itu ngaji gini, resen. Nanti dibuka mic-nya sama Kang Septian baru bicara. Jadi kalau untuk ngaji pertanyaan di bacaan more itu ada bacaan resen, nanti akan dibuka mic sama Kang Septian. Kang Septian monitor. Aman, Kang? Oke. Ya, jadi kembali ke materi. Jadi saya langsung aja biar udah agak malam biar teman-teman bisa istirahat karena bisa saya pagi sebelum subuh sudah berangkat juga materi. Nah, Bang Sugi, punten saya isi materi, ada Suhu nih yang biasa isi materi, ada Bang Sugi dari DPP Juleha. Saya ngisi materi tidak tersusun ya, tapi berdasarkan pengalaman aja sebagai teman-teman bisa bilang yang biasa saya alami. Jadi kembali lagi semoga teman-teman semuanya sudah menyebar proposal atau brosur kita baik secara offline maupun online atau sebar soft copy-nya atau hard copy-nya. Mungkin ada beberapa kendala ya, kendalanya klasik gitu ya, seperti para panitia rumah sudah punya langganan atau yang pasti itu yang paling susah tuh ketika para panitia rumah sudah punya langganan ya. Yang kedua harga yang kemahalan, yang paling jelas sih di tantangan di kurban sehat pertama ini ya. Kandang kita yang jauh itu tantangan terberat dari tahun ke tahun para mitra yang tergabung dalam kurban sehat itu tantangan terberat, tapi itulah seninya jadi mitra kurban sehat karena kalau udah kandang itu 90% ini. Tadi tantangan terberat karena kandang kita jauh, terus tadi kata Bang Adi sama Nadina pada penyelenggarannya. Jadi tekniknya begini. Sebelum siap Bang Sugi. Jadi tekniknya kalau ada beberapa panitia kurban atau lembaga atau perusahaan yang sudah punya langganan nggak apa-apa. Kita tetapin masukin proposal kita. Sebisa mungkin kita dikasih waktu untuk presentasi. Itu pertama. Kita ceritakan jadi kita presentasi tanpa menjatuhkan lawan. Caranya terus cecer nilai lebih kita. Jadi untuk pertama kali kita datang ke masjid, kasih proposalnya baik soft copy. Hemat saya ngasihnya hard copy atau soft copy-nya. Cari minimal A2. A2 itu siapa? Orang yang tiap hari ada di lingkaran panitia, baik itu minimal merbot, karena dari merbotnya sumber informasi dapat. Dari merbot itulah sumber informasi dapat, sehingga kita bisa tahu kebutuhan panitia di daerah kita apa sih, itu dicatat. Kebutuhan misalnya sapinya sapi apa, bobotnya bobot berapa kilo, itu dicatat semuanya. Yang kedua, dia biasa ngambil di mana? Apa kalau di Jabodetabek yang terkenal di Haji Doni atau di Cakung atau di Andini itu yang sangat terkenal ya, atau kalau di Jati Asih itu yang sangat familiar ya, orang-orang pada ngambil di situ. Jadi dicatat dulu, jangan kalau belum ketemu A1 jangan cerita apa-apa. Kalau ketemu sekedar A2 atau Mahbot atau siapapun selain pengambil keputusan, kita cukup cari informasi dan titipkan proposalnya atau soft copy-nya. Dengan catatan, kita bisa mendapatkan nomor A2 atau 1. A2 ini siapa? DKM. A1 siapa? Ketua panitia. Kadang A2 bisa jadi A1, A1 bisa jadi A2. Ada hemat saya di beberapa tempat kasus, ketua DKM itu sekaligus ketua panitia kurban. Ada juga yang di majelis perumahan umumnya ketua DKM dan ketua panitia itu berbeda, itu umumnya. Kadang ketua panitia itu kalah power dengan ketua DKM. Nah itu akan saya mau cerita bersama pertanyaan itu semua. Jadi kadang ketua panitia itu kalah power. Saya pernah ngalamin
di salah satu masjid, ketua panitia udah deal sama saya, jadi ketua DKM nggak mau. Itu terjadi. Nah, hal-hal yang demikian kita jangan menyalahkan DKM-nya. Jadi intinya kalau menawarkan produk atau hewan kurban ke masjid, jangan pernah memaksakan. Kita seperti di awal saya kita menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi seperti nilai-nilai lebih kita, misi dakwah kita, itu seperti itu. Tes. Halo, tes. Duh, dengeran nggak lu? Kedengeran Pak. Jelas ya? Tes. Jelas Pak. Jelas ya? Aman Pak. Patri, suaranya aman? Pak Ya, Bagus. kedengeran tapi kadang agak bindeng aja gitu. Jadi kurang jelas di saya ya, kalau di saya ya. Oh. Ya, dilanjut ya. Lanjut. Ya, jadi ada yang penting kita menyampaikan nilai-nilai lebih kita. Ya, ada lebih itu nanti ada challenge dari beberapa teman-teman. Lebih kita salah satunya yang mungkin hemat saya tidak hanya sedikit pemain kurban yang punya kandang. Nah itu. Jadi untuk memukul atau mematahkan stigma para panitia kurban di luar sana, stigma. Jadi kebanyakan para mudohi atau panitia kurban itu ngambil di lapak, baik itu lapak di dalam kota atau di luar kota juga. Contoh, dia ngambil di Karawang, di Tapos, di daerah pinggiran, itu masih dikatakan lapak karena kandang-kandang penggemukan di Jabodetabek hemat saya nggak ada. Wah, kebanyakan yang awal pada ngambil yang terkenal banget tuh di Andini ya, di Bitung, atau orang bilang Andini atau Hendrikstum. Itu bukan kandang penggemukan, tapi itu trading. Cenderung dia jual hanya menjual hewan saja, tidak masalah parkir atau salah satu masuk. Itu memiliki kandang peterning atau kandang penggemukan yang terletak di daerah Subang, bla 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 bla. Daerah Subang kita ada SDM-nya, kita bekerjasama dengan Unpad, dan di ada punya dokter pribadi. Itu nilai lebih kita. Itu diceritakan dulu tuh kalau temu ketua DKM atau ketua panitia atau via WA. Itu diceritakan ke mereka semua terkait dengan beberapa nilai lebih. Nah, selebihnya kalau udah itu masuk, ada respon dia. Wah, kita di lapak jauh. Nah, kita bilang, kenapa kita jauh? Karena di Jabodetabek ini khususnya Bekasi dan Jakarta Raya tidak ada izin untuk penggemukan hewan. Kalaupun ada, pasti kurban sehat sudah buka kandang penggemukan di daerah Bekasi atau Jakarta Raya. Karena saat ini yang kandang boleh izinnya ada penggemukan itu masih di kita Subang, Cikampek ataupun di Rumpin, di kandang kita yang belum kita kunjungi. Jadi gitu. Kenapa bedanya lapak sama kandang penggemukan? Kalau lapak itu tidak terjamin kesehatannya maupun timbangannya, tidak terjamin. Kalau di kita data timbangannya ada, kita mau timbang real pun ada, kita mau timbang datanya jelas, riwayatnya, terus pakannya jelas, kebersihan kandang jelas. Itu contoh-contohnya yang kita bisa mengatakan mereka yang biasa ngambil di lapak. Tadi kata Ustaz Nabil itu, mereka udah punya langganan atau ada orang dalam panitia, nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang dalam panitia yang bilang, Pak, saya kurbannya sapi 5 ekor. Kebetulan kita udah deal Pak sama yang lama, nggak apa-apa. Kita minta gini caranya, Pak Haji, Pak Ustadz, bisa nggak dari 5 ekor itu kita minta kuota 1 ekor? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang saya bicara benar. Nanti bisa Bapak bandingkan, yang 4 ekor Bapak beli di tempat lain dengan 1 ekor beli di kita. Dengan catatan harganya sama atau bobotnya sama. Kita lihat tagline kurban sehat. Harga yang sama, maka hewan akan berbeda, yaitu hewan kita lebih besar.
Itu tagline kita. Atau hewan yang beratnya sama, insya Allah harga obat sehat lebih murah. Itu tagline kita. Kalau ketemu orang yang sudah punya langganan, langsung aja dipatah aja itu. Pak, insya Allah Pak, harga yang sama, hewan kita bisa diadu kok Pak, gedenya, bobotnya, atau dibalik, bobotnya sama-sama 300 kilo, kita bisa lihat Pak, nanti sama di rending sama, foto dan videonya, insya Allah kebahagiaan bisa lebih murah. Seperti itu. Di luar nilai lebih kita ya, saya rasa nilai-nilai lebih kita itu tidak ada yang punya ya. Seingat saya, para pemain-pemain di Jabodetabek ini tidak punya nilai-nilai lebih dari obat sehat seperti setiap pembelian hewan gratis pisau, gratis Merchandise, yaitu kaos panitia, yang terbaru itu gratis ongkos potong sampai cacah. Itu tidak ada yang punya. Itu saya rasa sudah cukup mematahkan pesaing-pesaing kita. Kalau masalah harga, itu jangan takut. Kalau harga, berapapun harga yang dia punya, selagi dia jujur, dia dapat harga yang sama, insya Allah saya bisa closingin. Karena saya sudah petakan, kompetitor kita seluruhnya, saya punya datanya, dari pemain kecil sampai pemain ratusan atau ribuan ekor, itu saya udah punya data brosurnya. Jadi insya Allah kalau harga, kalau mau tahu benar, ayo deh, insya Allah closing. Tapi yang terberat itu meyakinkan mereka untuk survei ke kanan kita atau ke respon kita. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tuh? Sebelum saya lanjut ke materi lain, biar enak. Karena ini yang banyak terjadi hal seperti ini. Bang Jul, saya Pai, monggo yang mau tanya, silakan, jangan malu-malu. Kita ngalir aja casingnya. Ayo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Masalah harga tadi, Tat. Ya. Kebanyakan orang nanya nih, yang kemarin nanya masalah timbang hidup itu gimana? Ya, karena kan kalau dilihat dari price list kita itu kan kalau di ya orang-orang bilang itu kan jogrokan lah bilang. Jadi range berat bobotnya itu kan umpamanya dari 250 sampai 300. Nah, harganya sekian. Nah, kalau ini Pak gimana kalau untuk timbang hidup gitu? Oke, ini Bang Jul ya? Halo? Ya, halo Bang Jul. Siap. Ya. Itu kan harga yang kita, itu harga timbang data ya. Jadi harga kita belikan contoh, bobot under 220 kilo harganya tahun kita 15 juta. Kalau Bang Jul berapa hidupnya? Benar Bang Jul? Kayak gitu ya? Halo? Ya, Tat, suaranya putus-putus, Tat. Halo, Septian, coba suara Manim. Tim IT, coba suaranya diatur. Sinyal kayaknya, Kang. Gimana sinyal aman? Aman. Oh, sinyal saya. Sebentar. Halo, tes suara aman? Ya, kedengeran. Nah, jadi untuk Banjul tadi, diulangin Banjul. Yang masalah di price list kan kebanyakan pengurus DKM atau panitia kurban kan menanyakan itu kan di harga kita itu kan range-nya bobotnya itu kan sekitar umpamanya dari 250 sampai 300 harga sekian. Nah, gimana kalau untuk timbangan hidup seperti itu, Ustaz? Karena kan sebagian juga kan ada jamaah atau panitia kurban menanyakan bisa timbang hidup nggak gitu. Nanti hitung harga per kilonya berapa timbang hidupnya. Seperti itu, Tat. Oke, ini benar, bagus sekali nih pertanyaan umum yang baik terjadi di lapangan. Terima kasih Bang Jul untuk pertanyaannya. Jadi kenapa kita pakai saya dari dulu dari buka kurban saya pakai tidak pernah saya timbang hidup. Kenapa saya pakai timbang rehat? Karena saya untuk menjaga hukum muamalah jual belinya. Saya masih sangat berhati-hati dalam memberikan timbangan bobot hidup. Contoh, saat simulasinya begini. Ada Pak Haji Teguh beli saat ini, saya bilang bobotnya 257 kilo, ya kan?
faktanya begitu dikirim itu bisa lebih bisa kurang. Kenapa bisa lebih karena dikasih makan, bisa kurang karena penyusutan atau sakit atau nggak nafsu makan. Padahal saya yang akad saya sama dia itu 257 kilo. Nah itulah saya menjaga kehati-hatian itu. Jadi iya kalau lebih orang terima, kalau kurang belum tentu orang terima. Lebih pun saya terima, manajemen saya belum tentu terima. Itu. Jadi salah satunya saya jaga dengan rem. Jadi insya Allah kalau sapi bobot 30 kilo itu tidak mempengaruhi fisik dan bentuk tubuh hewan kolam. Pertanyaan kedua, apakah bisa timbang hidup? Bisa. Timbang hidup kita bisa saat ini, tahun ini, alhamdulillah, kurban sehat memberanikan diri untuk timbang real. Walaupun tidak banyak pemain kurban yang melakukan timbang real. Setahu saya cuma ada di 3 brand besar yang berani timbang selebihnya. Untuk Jabotabek saya rasa nggak ada. Andini pun melakukan timbang real tapi timbang bohong. Saya pastikan timbang bohong, bukan saya sujon, tapi dia menjahatkan di Cina. Dia jahat, timbangannya juga nggak jujur, diinjak, itu udah rahasia umum. Dan dia ketika ditimbang sekarang, ini hewan tidak dirawat. Misalnya nih, panitia beli sekarang ditimbang, itu tidak dirawat. Syukur-syukur hanya bertahan hidup, itu di Andini, karena tidak ada proses penggemukan di sana. Di Andini itu begitu, beli sekarang, dipilih, ditimbang, dibayar DP, tapi hewan itu dibiarkan. Mau makan kek, mau enggak kek, yang penting bertahan hidup. Itu di Andini. Dan harganya memang dia agak gagal ya. Belum agak-agak ini H-29 udah agak korban dia. Jadi kayak gitu Manjo. Kalau untuk di kita timbang ada harganya berapa? 75.000 Manjo. Kita timbang ulang 75.000 berapa? Jadi tadi kita dia pilih random, dia untuk berapa dibayar. Itu kan namanya. Kayak gitu Manjo. Ada pertanyaan lagi Manjo? Ustaz, izin nambahin Ustaz. Siap. Jadi gini Ustaz, pertanyaan dari Bang Ustadz Jul tadi, itu memang kalau di contoh kasus ya, itu mereka nimbangnya timbangan berdasarkan timbangan faktur Ustaz. Contoh misalnya kita timbang faktur. Kalau kita ambil contoh sapi kita yang tipe B 220 sampai 250 misalnya. Mereka timbangan faktur mereka katakan ada 235 kilo. Nah, itu mereka timbangan faktur akhirnya mereka hitung dengan bobot dibagi harga kita, yaitu contohnya di sini 18.300.000 gitu kan. Itu mereka tinggal bagi dari bobot berat kita. Bobot faktur mereka Zat. Jadi ketahuan nilai per kilonya. Itu panitia secara gampang seperti itu. Nah, di sini kalau yang kita jual memang kehati-hatiannya. Nah, ini kira-kira kita bisa nggak kalau misalnya katakanlah meyakinkan ataupun memberikan gambaran kalau posisi 250 kilo itu sebagai timbangan berat tertinggi dengan dibagi harga, kira-kira bisa seperti itu nggak, Ustaz? Atau ada jaminan bisa standarnya bisa kita ambil standar tinggi gitu? Iya, di Bang Madinah ya. Iya, Ustaz. Jadi kita sebenarnya harga rata-rata kita itu di angka 68 sampai 72.000 ya. Harga timbang data kita sama, kita cuma bukan timbang faktur ya. Iya. Timbang faktur ini, nah ini ditarik bawah ini. Nah ini timbang jogok, tapir atau timbang hidup patak. Jadi kita tidak timbang faktur, tapi kita timbang data berdasarkan riwayat hewannya. Kita punya riwayat setiap kita itu ada angkanya. Jadi angka timbangan itu tetap akan saya berikan, tapi diberikan kapan? Nanti ketika dia survei. Makanya teman-teman sebisa mungkin ikut kalau survei, jangan malu-malu. Walaupun nggak bawa customer, ayo, karena setiap Sabtu Minggu saya survei. Ikut, jadi tahu proses. Mungkin teman-teman yang sudah lama tahu ya prosesnya. Jadi ketika ada customer di kandang, pasti mereka nanya timbang umum itu. Setiap customer pasti nanya timbangan kilonya. Iya, betul. Nanti saya lihatin di data saya punya data. Misalnya manajemen yang punya data, itu dilihatin, hewan kelas B dengan RTEC nomor sekian, itu berarti berapa sih? Ada. Timbangannya misalnya 247 atau 240, kan masih masuk kategori kelas B ya. Iya, betul. Seperti itu. Kadang secara fisik, hewan 260 sama 290, logikanya berat lebih gede 260 ya. Malah sama-sama kelas C. Tapi enggak, di fisik hewan enggak gitu.
kadang yang 260 dan 260 kasat mata itu gedean 260. Nah, Iya. itu. Jadi seperti itu kadang, makanya kalau saya berapa sih? Jadi kita nggak jual per kilo, kita jual harga ya, jual kelas namanya. Nanti saya ada kelas ya kan. Kalau kilonya berapa? Saya tunjukin. Ini kilonya sekitar 240 kilo, kan masih masuk kelas B. Iya. Oh, saya bisa nggak timbang? Bisa, kita punya timbangan kok. Ditimbang ulang, bisa. Pasti dalam pertimbangannya dibayar. Kapan pertimbangannya? Nanti. Sekarang bisa ditanggung beban biaya pakannya. Gitu. Karena kalau ditanggung, nanti kita nggak tanggung jawab hewan itu makan atau enggak. Kayak gitu, Bang Banina. Jadi tetap Oh. kita ada data timbangannya, ada riwayatnya, tapi kita bukan timbang faktor ya. Timbang faktor tuh timbang asal hewan. Iya, Jadi betul. contoh, sapi Bali berasal dari Bali. Di timbangan Bali ya 250 kilo. Ketika sapi ini dari kilo, pasti 250 kilo kan? Iya. Padahal sapi itu dipastikan susut di atas 14%, yaitu sekitar 20-30 kilo. Jadi kalau dibilang timbang faktor, gimana? Begini, Ustaz. 250 kilo bohong. 250 kilo timbangan asal. Ketika sampai di lapak, gimana susut? Jadi 230. Belum lagi dari sampai hari pengiriman, itu saya pastikan tidak akan nambah gemuk. Dia hanya sekedar bertahan hidup, saya pastikan. Karena untuk recovery hewan itu di atas 2 minggu. Baru recovery ya, baru mau nafsu makannya kembali. Jadi gitu, makanya orang-orang yang di lapak terus pindah ke kurban sehat, insya Allah puas. Kenapa? Kalau di lapak setiap minggu bukan makan gemuk, makan kurus. Coba dulu bergabung kurban sehat, setiap minggu makan gemuk dulu. Jadi kayak gitu, di kurban sehat, insya Allah setiap minggu kalau ada customer yang kayak itu setiap minggu datang ke kandang lihat hewannya, itu insya Allah makan gemuk. Kayak gitu, Bang Lina. Iya, betul. Apa cukup jelas? Cukup jelas. Tambah lagi, Zat. Jadi memang kasusnya apa namanya? Kalau di kita itu kandang sebabnya jauh karena memang ada kandang kita kandang penggemukan gitu. Poinnya tadi itu ya. Betul, Bukan- karena di bukan Jabodetabek lapak. ini tidak ada izin. Jabodetabek nggak ada izin ya? Bukan. Di Bekasi Iya, nggak hanya ada kan? bisa buka lapak aja ya. Di Bekasi ini atau di Jakarta tidak ada kandang penggemukan. Yang ada kandang trading buat dijaga. Ya. Lapak Tidak atau jagal. transit. Iya. Oh iya. Nanti langsung kalau besok mau ikut boleh atau minggu biar enak, biar pede lah. Siap. Untuk menerangkan. Siap. Saya lo ikut. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Besok untuk survei ke kandang jam berapa Ustaz biasanya ya? Besok untuk survei ke kandang jam berapa Ustaz? Besok itu ini pagi ya, jam 7 ya, jam 7 pulang sampai jam 5 maghrib lah. Oh jam Biasanya 7-an ya? Sabtu Minggu jam 8, paling kuat jam 8. Tapi besok karena saya besok ada kajian di Alinda di Masjid Baitur Rahman, besok saya berangkat jam 9. Besok jam 9. Dan insya Allah sore jam 5 bisa sampai sini lagi. Karena saya habis maghrib ada ikut kajian di mana tuh? Ikut dia. Ya, jadi sekitar jam 9-an Ustaz ya besok ya. Besok kalau mau ikut, Anda kumpul di kantor aja biar naruh motornya enak. Kalau mau berkunjung boleh. Nanti minggu ada season lagi. Jadi Sabtu besok saya pulang pagi. Minggu saya berangkat lagi karena minggu insya Allah banyak tuh, ada jamaahnya Habib Umar, ada dari Arif Ojan ikut hadir nih. Kapan nih manusia? Kayak gitu. Ada lagi teman-teman Sekretari pertanyaan pengalaman untuk presentasi di masjid bagaimana? Ya, kebanyakannya itu tadi seperti Ustaz Maidina bilang, minta timbang real, terus kebanyakan mereka juga udah punya langganan sendiri, itu aja sih. Tapi ya alhamdulillah kita udah dapat sedikit ilmunya lah, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagaimana cara meyakinkan mereka dari timbangan real dan tafsir tadi. Ya, jadi tema malam ini lebih enak diskusi aja lah, karena kalau saya nerangin terus, saya lebih suka berdasarkan case-case pengalaman teman-teman di lapangan.
Dan teman-teman lain ada pertanyaan? Ustaz Arif Ojan, gelap banget mukanya, gimana tuh? Tat, mau nanya Tat, boleh lagi? Satu aja. Boleh. Hadir. Nih terkaitnya ini Tat, untuk presentasi. Ini kan aneh malam Senin ini kan ada 2 tempat nih. Baik, Dengan waktu yang bersamaan nih gimana ya? gampang itu. Itu mentah aja, Anda jelasin. Ini pertanyaan tentang materi dulu. Oh ya siap. Teman-teman yang lain, Mbak Dewi masih ada? Ada pertanyaan Mbak Dewi? Oh iya, Ustaz, itu brosur gimana Ustaz? Brosur. Hah? Brosur. Ada di kantor? Oh, tinggal ambil di kantor ya berarti ya. Ya. Ustaz Hafid, Anda sharing sedikit boleh Ustaz Hafid? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda cuman sharing doang. Kemarin ya alhamdulillah sih Ustaz Hafid kurban sehat udah tahun kedua nih anak ngikut. Ya qadarullahnya memang tahun ini kita terkendala karena nggak langsung datang ke kandang. Kalau tahun kemarin kan enak ya kita langsung datang ke kandang. Nah, alhamdulillahnya kan sekarang dikasih kemudahan nih sama Pak CEO. Nah, kemudahannya yaitu sebenarnya kalau udah diajak DKM ke kandang, aneh berani jamin insya Allah pasti closing dah sama Pak Hafid. Karena itu yang slogan dari Pak Hafid dari awal. Kita nih mudah jadi marketing. Cuman bawa pelanggan, suruh lihat, beli. Udah, intinya gimana caranya orang ikut dulu datang. Itu udah paling gampang. Lihat sapinya, tawar-menawar, beli. Udah yang susah. Yang susah itu sekarang ngerayu, ngajak. Nah, Betul. Sharing. Aman banget nih, bukan mengajarkan nih pengalaman. Aneh tuh cuman modal ngajak ke kandang. Coba Anda punya pertanyaan gini, ente satu sapi semua pada dapetnya berapa? Ya, rata-rata 300.000 lah. Nah, 1 juta, ya gak? Udah, ajak nih, Pak Pit, kita mau datang. Modal bensin cuma 200.000, dapat 10 sapi, dapat 10 juta. Kan begitu. Intinya paling gampang ajak ke kandang. Udah, tenang aja ntar yang closingin Pak Pit. Cuman ngajak doang, masa susah, ya kan? Intinya sih aneh cuman bisa sharing itu doang. Memang di tahun kedua ini kita berat karena masalah PKM. Jadi intinya ayo minimal diajak ke kandang, insya Allah pasti closing. Apalagi dikasih janjiin gratis sembelih potong 4, masya Allah banget dah. Aneh cuma bisa kasih masukan itu doang Pak Fit. Afan nih, aneh lagi habis main bulu tangkis nih di mobil jadinya baru sempet ya. Siap. Lanjut. Oke, Khair. Makasih semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, jadi Pak gitu. Ozan, Jadi, terima kasih sharingnya. Ya, ada teman-teman lain yang mau bertanya? Kang Ustadz Hafiz, Ya. Kang Ustadz Hafiz, saya tadi dengar sharingnya Ustadz Ozan, nggak usah tanya deh kalau gitu, titip aja pesan Kang Ustadz ya, itu DKM saya segera digiring ke kandang. Oh, ini Mbak Dewi ya? Siap. Siap, bismillah. Ya, Mbak Dewi, insya Allah responnya kemarin Pak Gani ya, Pak Gani Ramadi itu kayaknya respon banget sama kita. Dia insya Allah dalam waktu dekat akan surveinya, nggak ke kandang, dia ke kantor kita justru surveinya. Dia langsung mau MOU ke kantor, dia mau intinya sih kalau hewan kita ya, karena dia lihat di Google segala macam, dia cuma mau lihat layout RPH kita. Dalam waktu dekat RPH kita layout sudah jadi. Iya. Jadi sudah insya Allah ke kandang. Iya. Insya Allah ke kandang ke RPH ya, pasti closing ya. Kalau kata Ustadz Ojan tadi pasti closing lah kalau udah ke kandang. Ya, tadi ini pertanyaan Mbak Dewi baru bergabung tahun ini, bahkan belum ketemu muka sama saya. Mbak Dewi ya, belum wajahan. Siap. Kemarin dia mudah-mudahan. Ke saya, insya Allah closing 20 ekor sapi dan 100 ekor kambing Mbak Dewi. Amin ya Allah. Ya, siap. Bu Umar, silakan Pak Umar.
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih awam banget ya, Afwan. Karena kemarin udah ada sedikit yang nanya, untuk kita bisa meyakinkan tentang kurban sehat ini aman lah dari virus PMK nih gimana ya gitu, biar enak kita ngobrolnya kan sama yang nanya-nanya. Karena tadi kita lihat berita juga lagi marak, beberapa daerah ada yang zona merah segala macam. Nah, untuk meyakinkan mereka bahwasanya kurban kita nih insya Allah nggak kena virus PMK nih gimana gitu. Syukron. Suka lihat pertanyaannya. Ya, ini yang Anda tunggu-tunggu. Sebenarnya ini yang jadi pertanyaan umum di setiap masjid, khususnya masjid yang mempunyai latar belakang pendidikan bagus ya, SDM-nya. Tadi sore siang jam 2 Anda meeting dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa tuh lembaga yang namanya? Pokoknya lembaga kementerian deh. Dia insya Allah beli sama kita dalam waktu dekat survei. Pertanyaan pasti kritis dong. Bagaimana legalitas perusahaan, kurban sehat itu siapa sih? Punya kandangnya di mana sih? Insya Allah, Beb. Jadi kurban sehat itu punya yang namanya dokter pribadi, namanya Dokter Jauhari. Dokter Jauhari itu kalau di dunia pesawat insya Allah terkenal ya. Untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah insya Allah kenal Dokter Jauhari semua. Dia lulusan Unpad. Kita punya dokter pribadi dari kita. Setiap hewan yang sekarang ada di kandang Subang, Kasomalang, dan Cikalong itu sudah divaksin, Beb. Sudah divaksin dan sudah mempunyai surat keterangan karantina hewan atau yang bisa disebut SKKH. Memang sekarang makin parah ya. Ini di dekat rumah saya di Lampiri, perbatasan Bekasi Jakarta Timur, itu ada checkpoint sapi. Jadi teman-teman yang lewat Kalimalang, itu arah Cawang, sebelah kiri jalan, itu ada penyekatan sapi. Gitu, Bib. Nanti bisa lihat di Lampiri ini, dekat masjid, itu ada penyekatan sapi. Ada polisi, ada satgas, luar biasa. Kita dulu. Halo. Ya, insya Allah untuk meyakinkan teman-teman jamaah di luar sana, insya Allah kurban sehat itu setiap hewannya mempunyai surat keterangan karantina hewan. Jadi sudah lolos SKKH dan kita sudah divaksin semua hewannya. Gitu nih, untuk meyakinkan teman-teman. Nanti makanya hemat saya untuk teman-teman yang khususnya yang baru bergabung tahun ini di kurban sehat, asalnya main dulu ke kandang, main ke kandang sama kami, ikut bagaimana sih cara saya meyakinkan customer di lapangan, cara saya men-treatment customer titipan antum semua, itu kan lebih praktek ya. Contoh, ini buat Bang Jul nih. Bang Jul belum pernah ke kandang kita, Bang Jul ya? Bang Jul belum pernah ke kandang, kemarin dia bikin 2 customer, alhamdulillah, dua-duanya closing, yang satu 5 ekor, yang satu 15 ekor. Jadi memang saya menggaransi teman-teman siapapun yang sudah Assalamualaikum, begitu dijawab Waalaikumsalam, itu sebenarnya begitu dijawab Waalaikumsalam udah 70% closing. Kalau data itu diberikan ke saya, baik minta bantu pendampingan presentasi, apalagi kalau teman-teman bisa ngajak atau bisa menjalankan survei, itu insya Allah closing. Karena garansi saya ke teman-teman, siapapun yang ke kandang saya pasti pulang bawa hewan, pasti dibeli, nggak mungkin enggak. Itu garansi saya ke teman-teman. Dengan catatan si panitianya jujur yang nggak hasut. Hasut itu dalam arti apa? Dia bilang harga sapi pasaran 20 juta, 15 juta. Di kandang sebelah 15 juta, itu kan hasut namanya. Padahal nggak segitu, nggak mungkin, itu kan sampai selisih 5 juta. Jadi kayak gitu teman-teman, emang yang tadi kata Ustaz Arif, yang sulit itu meyakinkan jamaah untuk dijadwalkan survei atau presentasi. Jadi saya kan nambah lagi deh, nggak usah survei deh. Coba saya diajak presentasi ke antum semua. Jadi saya tantang nih teman-teman semua yang hadir Zoom kali ini untuk menjadwalkan survei presentasi. Baik Ustaz Bang Abdul coba deh dijadwalkan ke Bang Do atau ke Pak Ade. Hari ini saya minta pendampingan dari manajemen. Nanti di situ insya Allah biasanya sih kita 75% bisa closing. Jadi kayak gitu untuk kandangnya gitu. Ya, Khair, syukron. Berarti jaminannya
hewan-hewan yang ada di kurban sehat itu udah ada vaksinnya lah ya, gampangnya begitu. Ya, dan ada sertifikat hewan sehat. Ya, Her. Karena kalau ketemu sama orang yang kritis kan rada bingung kita Wow. jawabnya. Emang zaman sekarang kritis. Ya, Her, syukur. Teman-teman ada yang lain? Ya, kreatif. Nah, nih. Hanif muda ada pertanyaan? Kemana aja Hanif muda nih? Bang Endo. Ayo teman-teman jangan malu bertanya. Karena ini karena minggu depan season materi dari narasumber semua. Kalau sekarang bebas nih, diskusi aja lebih cepat masuk. Toib, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Hafid. Siap. Assalamualaikum Bang Hafid. Siap, Waalaikumsalam. Ini bagus nih Bang. Mau nanya atau diskus aja lah. Kan alhamdulillah tahun ini Ana bergabung nih di Kurban Sehat baru pertama kali ya. Dan sebelumnya kita memang ya istilahnya hanya main di sektor kambing dan domba. Terus ya menarik juga sih di Kurban Sehat ini ya Ana baru ngerasa ya banyak kelebihannya ya dibanding mungkin dengan penjual-penjual yang lain. Insya Allah kita bisa benar-benar kerjasama ya berkelanjutan. Cuma mungkin ini kan kalau bisa dibilang Ana kan sebelumnya dengan kambing domba Ana punya brand sendiri. Nah dengan sekarang kan otomatis bermitra ya dengan Kurban Sehat. Kira-kira ya mungkin ada langkah apa ya yang kira-kira bisa mensinkronkan gitu dengan ya sejauh ini kan Ana dengan brand Arba Farmnya ini biar bisa nyinkronin ke Kurban Sehatnya gimana terkait misal ada customer kita yang mau datang ke kandang tapi pas dilihat wah ini Kurban Sehat bukan Arba Farm dan lain-lain kayak gitu Bang. Kira-kira mungkin ada penambahan atau seperti apa gitu. Jalan-jalan di rumah ya? Ibu. Ya, bagus Sukron. Jadi Kurban Sehat ini bukan pertama kali gabung dengan brand lainnya. Tahun lalu ada beberapa brand yang kita gabung, ada Tasmika, ada Kurban Factory, ada Agrosurya, perusahaan besar tuh. Agrosurya itu perusahaan besar, bahkan Agrosurya itu levelnya di atas Kurban Sehat. Tapi kita bermitra dengan Kurban Sehat. Jadi gini, untuk teknisnya nanti antum ketika ada customer antum yang datang ke kandang itu dibilangin. Atau kalau cukup antum damping, kalau nggak damping nggak apa-apa. Misalnya gini, Bang Apit, intinya ada customer saya mau survei nggak apa-apa. Nanti saya di sana sebagai petugas Arba, bukan sebagai petugas Kurban Sehat. Kayak gitu. Begitu ya. Kandang itu tidak ada label, tidak ada spanduk, tidak ada satupun tidak ada. Jadi untuk menjaga netralitas kita, tidak ada spanduk atau apapun berbau Kurban Sehat. Kandang saya itu ada jadi kita bisa buka tagar, oh ini tamunya dari Arba, nanti saya seolah-olah jadi petugas Arba Farm. Seperti itu. Oke, tapi memang sih kita juga untuk harga kita ya nyesuaiin ya dengan Kurban Sehat gitu. Jadi memang kita juga nggak mau jadi lari kemana-mana biar sinkron aja gitu kan. Cuma mungkin terkait masalah tadi aja kira-kira dari yang biasanya aneh dengan bawa-bawa Arba Farmnya gitu kan. Terus ketika ke kandang situ, tapi benar nggak ada label-label itu ya aneh belum tahu, emang belum pernah ke kandang. Makanya pengen sih. Tak kenal tak sayang. Tak kenal tak sayang. Iya, makanya oh gitu ya alhamdulillah deh. Jadi setidaknya ada pembuka jalan yang lebih mulus gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan disupport juga dari tim QS kalau ada customer aneh yang mau ke sana gitu ya untuk bisa berkunjung karena banyak juga yang memang dia tuh sebenarnya mau beli cuma dia pengen lihat hewannya gitu Bang. Nah itu yang kayaknya bikin tadi yang kayak Bang Ojan yang tadi awal itu bilang ya, dia yang penting bawa ke kandang. Kayak menarik juga gitu ya. Insya Allah deh mudah-mudahan nih Bang. Siap. Ya, ada lagi teman-teman? Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, mau nanya nih. Kalau untuk masalah mortality tadi udah ada yang nanya belum ya? Sorry, soalnya tadi baru gabung juga, tadi lagi di jalan. Mortality, siap. Maksud gimana Pak De? Ya, maksudnya kalau di kurban sehat kan kita punya garansi ya, apabila hewan yang kita terima cacat, sakit atau mati bisa kita kembalikan ya, atau gimana Pak Hafid? Sorry. Jadi gini, ini pertanyaan dan tanyakan oleh Pak. Memang ini tidak mengharapkan terjadi. Jadi kalau kemarin jujur di kanal saya itu terjadi di semua. Karena kalau kemarin itu sapi Bali-nya banyak namanya penyakit fenomenia. Artinya terendamnya paru-paru oleh air laut. Jadi insya Allah di kurban sehat itu untuk sakit itu akan diganti secara langsung. Jadi insya Allah di manajemen itu akan berkomunikasi dengan marketingnya atau customer. Contohnya Ustadz Jo udah Bang Sugi udah beli 2 ekor nih atas nama Mudahlia misalnya. Udah milih, udah dapat RT-nya, qadarullah-nya minggu depan sakit. Itu kita akan kabarkan. Assalamualaikum Mudahlia, mohon maaf izin memberitahu tapi sedang sakit. Gitu. Apakah mau diganti apa menunggu pos penyembuhan, itu akan ada terbuka seperti itu. Atau matinya di kandang kita, itu pasti otomatis diganti. Nah, yang lebih ajibnya lagi, Bang Marcos ada di sini, Bang Marcos. Ada Bang Marcos. Bang Marcos ada sini nggak? Nggak ada ya? Jadi lebih ajib lagi, kemarin ada kejadian sapi kita mati di lokasi pengiriman. Harusnya hemat kita itu bukan tanggung jawab kita karena sudah berada di lingkungan panitia kurban. Karena ketika hewan itu dipirit itu ada berita acara penerimaan hewan. Ada padang sehat, kukunya bagus, tidak cacat. Ketika itu mati, harusnya itu tidak tanggung jawab kita lagi, tapi akan ada kebijakan dari manajemen apakah itu mati disebabkan oleh kelelahan atau memang faktor human error. Nah itu. Jadi kalau untuk sapi mati di kandang di lokasi itu tidak langsung diganti, akan ada penilaian. Kadang yang dijagain, disodok-sodok anak-anak, begitu Pak Ade. Alhamdulillah. Makasih Pak Fit penjelasannya. Terus terkait dengan untuk masalah kayak hadiah-hadiah yang bisa diterima sama customer itu bagaimana Pak Fit? Maksudnya ya mungkin bisa dijelaskan ulang lagi kali ya di Zoom ini biar teman-teman juga mungkin bisa lebih ada loh gitu. Mungkin seperti itu Pak Fit. Ya, jadi untuk hadiah-hadiah yang diberikan itu sebenarnya ini tanggung jawab marketing ya. Kembali lagi, ini marketing yang belum pernah main ke kantor, saya harap bisa silaturahmi yang ngopi di kantor. Itu nanti semua hadiah akan diberi. Marketing akan bertanggung jawab memberikan hadiah itu ke customer-nya masing-masing. Itu H-5, itu saya harap atau paling H-3, hadiah itu bisa didistribusikan ke seluruh marketing. Hadiahnya apa? Tahun ini kita tidak ada golok, kita semuanya kita konversi ke pisau. Jadi satu sapi dapat 7 pisau dan 7 kaos. Kaosnya pisau sudah diproduksi oleh Bang Majid, salah satu mitra kita juga. Kaosnya juga sedang tahap lagi nyoba desain, nanti Pak Ade desain barunya ditunggu. Nah, pertanyaan gini, apakah panitia bisa nambah kaos? Jawabannya bisa. Tapi bayar sendiri. Kita yang contoh, dia beli 5 ekor, harusnya hak dia dapat 35. Bisa nggak saya minta 50? Bisa aja, nambah 15 ya bayar. Harga kaosnya berapa tinggal dikaliin aja. Seperti itu. Kalau cuma nambah 5 ekor, bismillah saya bantu. Gitu. Terus yang terbaru program kita yaitu gratis belah 4 ya, atau gratis ongkos potong sampai caca. Itu ada syarat tertentu berlaku. Insya Allah malam ini di-share ya. Jadi untuk 1 ekor sampai 2 ekor itu harganya 800.000. Untuk 3 sampai 4 ekor harganya 600.000. Untuk 5 ekor ke atas itu gratis, free, tanpa dipungut biaya untuk pemotongan sampai caca. Seperti itu. Itu hadiah-hadiah yang bisa diberikan marketing terhadap customer-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain?
terkait dengan teknik closing deh untuk meyakinkan masjid. Jadi saya pengen tanya teman-teman pengalaman seperti apa, nanti saya bisa bantu jawab. Karena setiap masjid, setiap panitia itu punya masalah tersendiri. Coba teman-teman ada kendala nggak yang sangat kayak sulit ditaklukkan gitu? Bang Riki, gimana Bang Riki? Oh, lagi jalan Bang Riki. Bang Hendro? Oke, Mitra, bagaimana? Mumpung kita masih di Zoom meeting, ketemu silaturahmi yang ingin ditanyakan langsung. Ya, Assalamualaikum Bang Dul. Apaan Bang? Ya, waalaikumsalam. Terkait tadi Bang Hafid ya mungkin tadi dibilang teknik closing, mungkin Ane punya pengalaman dulu ya, tahun lalu ya. Tahun lalu coba presentasi, ya ini terkait sapi juga memang gitu kan. Jadi kebanyakan tuh kalau dari DKM ya atau panitia ya, kebanyakan tuh mereka pengen ada sebuah kompensasi yang kayaknya sangat lebih gitu. Mungkin diantaranya tapi kayak ada jasa potong gitu ya, ada jasa potong. Jadi harga itu udah include dengan jasa potong gitu ya. Atau ya ada juga yang memang pengen neken harga sampai minim banget kayak gitu. Nah ini biasanya sih menghadapi kendalanya di situ gitu ya. Terkait harga yang pengen ditekan sama ada fasilitas-fasilitas lain terkait ketika beli di situ gitu kan. Nah di antaranya mungkin pemotongan, penjagalan dan lain-lain. Kira-kira gimana Bang kalau buat kayak gitu tuh? Ya, ini kalau Anda di mana nih Anda? Di mana? Anda di mana nih? Siapa yang mikir jalan Anda begini? Pertanyaan umum juga ya, bagus ya. Jadi gini, untuk terkait dengan perubahan dengan banyak pasti cashback untuk panitia, benar nggak? Itu udah umum. Ada nggak sih cashback untuk panitia? Biasanya panitia itu minta uang bensin lah, bantuan operasional lah, bantuan uang potong lah, apapun itu namanya. Itu biasanya ada panitia cuma dikemas dengan bahasa dia. Nah, sebenarnya kita tidak ada alasan lagi mereka untuk itu. Kenapa? Kita menyediakan loh tempat pemotongan di kita. Jadi beban panitia hampir tidak ada. Alat potongnya kita kasih, seragam panitianya kita kasih, tukang jaganya kita sediain. Terus buat bagi-bagi dong, buat beli kopi sama gorengan nasi bungkus ada dari manajemen, tapi hanya saya yang bisa menentukan. Artinya untuk program tawar menawar itu bisa ada sebagai kayak gitu. Jadi untuk tawar menawarnya itu ada, berapanya nanti tergantung saya, karena saya bisa lihat potensi apakah panitia itu bisa dikasih atau enggak. Karena gini, saya bisa tanya, dia patungan berapa sih? 3,5 juta atau 3 juta. Harusnya hematnya beli minimal itu di harga 21 juta. Kalau beli di harga 19 juta, berarti udah kegedean ya, ngambil untungnya. Kayak gitu sebagus. Nah iya berarti kalau misalkan kasusnya kayak gitu kan ya otomatis ya memang harus banyak melibatkan juga ya dengan memang tim kurban sehat itu sendiri, apalagi berkaitan dengan harga ya. Jadi lebih enak dalam tawar menawar itu mungkin terkait harga ya. Dan kalau misalkan tadi yang pemotongan ya berarti itu RPH yang memang disediakan dari kurban sehat ya Bang ya? Betul. Dan memang ada lokasinya sendiri juga gitu ya? Iya. Dan kalau misalnya berarti ada masjid yang udah saya beli nih misalkan 20 ekor nih, tapi udah dipotong di sono, ntar dipak-pakin segala macam, dibawa ke sini udah jadi tinggal plastik gitu, udah isi plastik gitu kan, udah dirapin. Bisa juga kayak gitu Bang? Bisa. Bisa ya? Oh iya. Intinya gini ya, apa ini buat semua teman-teman ya, statementnya bisa kita bahasa flexing lah ya, ada Imam Mahdi flexing gini, apapun keinginan panitia kurban
pada dasarnya kurban sehat siap support, gitu deh. Pokoknya apapun, sekali lagi ya, apapun keinginan panitia kurban, pada dasarnya kurban sehat siap support. Yang penting Pak Ustadz, Pak Haji, supaya dulu ke kandang kita, Pak. Gitu deh. Itu udah senjata pengampuh. Apapun ya. Berarti kalau apapun, yang aneh-aneh pun kita siap. Apapun. Iya. Yang penting Pak Haji silaturahmi dulu ke kandang kita. Gitu. Kalau udah ke kandang saya, insya Allah saya selengkat orang belum beli. Iya, itu sedikit ini aja sharing Bang, karena tahun lalu pernah nyoba juga ya, nekat aja coba main sapi. Mungkin masih asal-asalan lah, gerada geruduk kali ya. Sekali dapat customer modelnya kayak gitu, presentasi di di masjid ya kan. Dia neken harga, minta tukang jagal ini, wah pusing. Akhirnya ya udahlah, mungkin belum rezeki tahun itu ya kan, tahun lalu gitu. Ya mudah-mudahan ntar kalau ketemu lagi udahlah bawa tim QS aja dah ya kan. Kayak gitu. Oh, insya Allah, mudah-mudahan. Taib itu aja sih. Ya, jadi kayak gitu ya tesnya. Yang lain coba dong, ada yang lain dong. Masa yang lain nggak ada pengalaman di masjidnya? Biar kalau saya jawab. Izin negesin lagi nih. Itu tadi kalimat tagline-nya keren tuh. Apapun keinginan panitia kurban bisa diakomodir oleh kurban sehat. Asal survei dulu ke kandang gitu ya. Cakep. Bukan akomodir. Akomodir itu menyetujui. Bisa disupport, beda ya. Oh, bisa disupport. Didukung ya. Itu asal survei ke kandang dan presentasi gimana? Asal presentasi gitu. Boleh, nanti presentasi boleh. Oh, gitu ya. Dijadwalkan aja gitu. Apapun ini boleh tagline-nya boleh dipakai. Hari ini buat penyemangat teman-teman ya. Iya, betul. Apapun keinginan panitia kurban, insya Allah manajemen kurban sehat siap support. Siap support ya. Ya. Siap support itu siap mendukung nanti bagaimana ketika saya presentasi, baik presentasi di lokasi panitia atau di kalau di kandang udah urusan saya dah. Saya penting di kandang udah ya. Karena gini, saya begini, bagaimana sih cara meyakinkan orang kandang? Gampang. Kita bangun, insya Allah kan ini kan para yang hadir di sini kan asatid semua ya, ada baik, ada asatid semua lah. Kita bangun narasinya. Jadi ini kunci di ilmu pemasaran itu pintar-pintar bangun narasi. Jangan kalah sama pejabat, bangun narasi. Narasi itu bisa menentukan masa depan bangsa. Masa iya nggak bisa menentukan masa depan kita? Narasi bilang gini, Pak Haji, Ustadz gini. Kenapa sih berdagang itu disunahkan Rasulullah? Karena di berdagang itu ada nilai silaturahmi yang pahalanya nggak ada tandingannya. Yuk, Pak Haji silaturahmi ke kandang saya. Nggak beli, nggak masalah Pak Haji. Nah gitu. Tidak beli ke kandang kami, nggak masalah Pak Haji. Yang penting Pak Haji bisa jalan-jalan ke kandang kami untuk silaturahmi. Lihat-lihat lewat. Insya Allah tidak makan kopi Pak Haji. Kita kasih. Tuh, kayak gitu tuh. Kalau orang udah kita gituin, insya Allah kalau tuh orang amanah, dia ikut survei. Jadi bangun narasi. Jadi jangan kita dagang, orang udah tahu kita datang nawarin sapi, udah tahu kita marketing, jangan kita jadi marketing lagi. Kita sharing kayak gitu. Nanti saya ada simulasi lah dari saya nanti terakhir. Cuma saya mau tanya tahu kes teman-teman di lapangan siapa sih? Karena banyak teman-teman yang hari ini dia ada masalah gitu kan. Ini hanya jadi ada ketimpangan, ada yang sering bertanya ke saya kayak Bang Jul itu cepat sampai 35 ekor gitu kan. Kok yang lain pada mendem, apa malu bertanya ke saya atau ada apa? Itu yang saya mau tahu gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Halo. Tinggal dibuka mic-nya kalau ada yang mau tanya. Bandul, ada yang mau tanyain? Ayo teman-teman, jangan dipendam sendiri. Ya, silakan. Bang Dul boleh nambahin ya? Ya, mungkin silakan. terkait dengan pemotongan hewan kurban yang memang sudah jadi program dari QS ini sendiri. Di note aja buat teman-teman marketing, maksudnya tetap kita akan menggunakan sistem antrian karena memang kalau nanti
terjadi antrian, ya teman-teman terutama marketing bisa menghandle daripada konsumennya masing-masing. Karena memang sekali lagi ini terkait dengan sistem antrian yang nanti kita buat. Jadi gini, siapa cepat atau siapa yang paling duluan masuk itu yang akan kita prioritaskan untuk pertama kali potong. Mungkin seperti itu kali ya. Tambahan dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang besok mau ikut survei, standby di kantor jam 9, insya Allah saya bakal isi kajian di Lenteng Agung di Pondok Ungu. Bunda, Alianda. ini Bang Karno survei bawa mobil sendiri, tinggal apa? Bagaimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi? Nanti saya mau simulasi terkait dengan teknik meyakinkan DKM untuk bisa closing. Ayo, masa teman-teman nggak ada yang nggak ada cash bisa apa baru bisa semua nih? Kayaknya sepertinya sudah paham semua nih Pak Hafid. Muka-mukanya pengen closing semua ini Pak Hafid. Muka-muka ya, ingin ya. besok ke DKM semua. Ya, saya harap dengan pertemuan ini nanti minggu depan, karena minggu depan minggu materi semua ya. Nanti ada dekan IPB insya Allah minggu depan, ada dari Agro Surya isi, dari kompetitor kita ngisi-ngisi juga semuanya minggu depan gitu. Jadi ada hal-hal yang simulasi ya, ketika kita datang ke satu masjid atau menawarkan produk, itu jangan banyak kalimat penawaran. Dengan kita bawa proposal atau bawa flyer, itu udah tahu kita Suaranya hilang, Pak Fit. Jadi jangan musuh. Suara hilang. Bentar, saya matiin handset Bluetooth. Tes. Halo, tes. Ada suara saya? Nah, tadi hilang kayak robot. Tes. Oke. Ini handset sebetulnya. Kalau ada yang mau sedekah handset boleh. Bisa aja. Jadi gini. Ketika kita menawarkan sebuah produk, membawa proposal atau flyer atau apapun itu, atau soft copy, jangan banyak kalimat penawaran lagi, karena cukup dengan proposal tersebut. Tapi apa yang kita bangun? Chemistry. Jadi kita banyak mendengar, karena pasti punya keluhan. Nah, kita hadir sebagai pendengar dia. Contoh, itu pasti misalnya saya dari Kurban Sehat kan proposal atau flyer, itu cukup. Pertama, jangan langsung di put apa Haji banyak atau digali. Jadi orang-orang itu tempat curhat. Nah, kalau bisa gimana Pak Haji sehat, bagaimana masjid ramai, seputar masjid, ceritanya apa, kita bahas. Insya Allah kan para asatid, para bitan, gimana jamaah rawatib, itu kita bangun. Jadi jangan langsung ke permasalahan. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, nah enak deh. Seperti istri kita dulu waktu kita deketin. Kalau udah nyaman, ya elah enak banget udah. Bener nggak, Ustaz Bagus? Nah, nyaman itu yang mahal. Nyaman tuh. Jadi customer itu dibikin nyaman dengan cara apa? Ya kalau saya di kandang dikasih makan, dikasih kopi, bercerita. Kalau negosiasi, kalau saya insya Allah buku saya belum jadi karena sibuk. Saya punya buku namanya 10 menit. Jadi itulah penentu dia atau 10 menit. Jadi yang kita bangun itu nyamannya. Ya kita nyaman dengan bagaimana customer nyaman dengan kita. Ya mendengarkan semua keluhan dia. Kalau kita bisa jawab, alhamdulillah. Kalau enggak, ya Allah Pak Haji, saya doakan ya. Udah kalau ya Allah saya doakan. Itu udah senang banget tuh customer tuh. Insya Allah Pak Haji, Allah kabulkan. Insya Allah Pak Ustaz, Allah kabulkan. Tapi kalau kita bisa jawab, wah ini gimana ya? Ada jamaah nih, ada itu kalau kita bisa jawab dan antum yakinin ilmunya, antum jawab. Karena itu dakwah ya. Tapi kalau enggak, ya Allah semoga Allah memudahkan urusan Pak Haji.
Kayak gitu-gitu aja terus bangun chemistry-nya, bikin nyaman. Apalagi kalau ngobrolnya sambil ngopi, deh enak banget tuh. Disediain kopi di rumahnya atau di teras masjid atau di kantor masjid, itu ada kita mencerita. Jadi pasti antum dari permasalahan masjid satu ke masjid dua, masjid lain, nah itu bisa dirangkum, bisa diceritakan dia. Gini loh Pak Haji, permasalahan masjid ini begini. Baru di sela-sela itu, ketika dia sudah mulai balik lagi ke masalah kurban, baru kita masukin lagi. Karena dengan datang dia tahu nih kita ini pedagang kurban, jadi nggak usah dijelaskan lagi. Nanti kalau dikasih masuk presentasi, baru kita presentasi tuh semua poinnya. Tapi kalau pertama datang, jangan. Cukup titip bagaimana caranya kita dapat kontak dia, kontak A1 atau A2. Kalau ketemu marbot ya, marbot mah gampang, kasih uang kopi. Nih Pak, buat beli kopi. Ngomong-ngomong, di sini kurban tahun kemarin berapa ekor ya sapinya? Oh sekian, lancar. Nah itu cerita tuh si marbot tuh. Wah kemarin penumpukan begitu, sapinya jelek kurus. Nah itu kita catat tuh. Kan ketua panitia di belah mana Pak? Kan gitu. Oh rumah di sini, bisa nggak nomor teleponnya? Sambil muka senyum, muka rileks, sambil banyakin ketawa, banyakin bercanda lah, tapi jangan kelewat kayak dulu juga. Nanti dapat kontak dia. Oh saya nggak punya kontak ketua panitia. Punya, karena setiap marbot yakin dia punya kontak ketua DKM. Yakin saya. Nggak mungkin seorang marbot nggak punya nomor ketua DKM. Begitu dapat, save. Nah, kan kita udah tahu no, Masjid Baitul Salam, marbotnya Amin. Nama DKM-nya Haji Patullah. Kan kita tahu case-nya apa tuh. Nanti begitu sampai rumah, habis Isya, Assalamualaikum Haji Patullah, saya dengan Bagus dari Kurban Sehat, ada Bapak. Saya mau menawarkan, nah baru dibangun narasinya. Kalau ketemunya marbot atau pengurus. Tapi kalau langsung ketemu DKM, titipin langsung hard kopinya atau save kopinya lewat WA. Jadi dibikin nyaman dulu nih customer. Dengan cara apa? Kalau hemat pengalaman saya, jangan mendengarkan keluhan mereka, baik pribadi. Kadang, wah anak saya lagi ujian nih. Nah, ini kan lagi masih ujian sekolah nih. Nah itu kesempatan. Gimana anak Pak Haji? Anak berapa? 2. Yang satu kelas berapa? Udah dapat sekolahan belum? Nah itu kita kasih saran tuh. Sekolah yang bagus begini, gini. Itu nyaman mereka. Kalau udah nyaman, harga tuh nomor 2. Jika orang udah nyaman, harga kualitas tuh nomor 2. Kayak bini kita tipu mulu kan, udah nyaman kita bohongin terus. Kan dia nyaman, kita bohongin dia, hayo aja dia ngikut sama kita. Karena nyaman. Bener nggak? Tuh kan kalau yang biasa begitu ketawa semua. Karena istri kita tuh nyaman sama kita. Jadi mau kita kata apa juga, iya udah dia. Intinya nyaman. Jadi kalau customer udah nyaman sama kita, mau kandangnya di Papua, gitu. Saya banyak customer yang nggak survei kok closing sama saya. Cukup saya telepon kayak kasusnya Mbak Dewi itu. Kemarin telepon-teleponan, WA-an sama saya, ajak ngobrol, sharing, closing kok sama saya. Karena saya berikan kenyamanan. Gitu. Kayaknya Ustadz Bagus, Ustadz Rifai jago nih. Memberikan kenyamanan jago nih. Udah berpengalaman. Ustadz Rifai udah jago nih. Dia udah terbukti. Sudah 3 kali memberikan kenyamanan. Jadi kayak gitu. Soal kenyamanan udah. Kalau udah nyaman, mau udah anak 6 juga oke-oke aja. Karena udah nyaman. Soal status nomor 2. Nah, kalau udah nyaman, soal harga nomor 2. Iya. Itu contohnya. Pengen langsung. Pengen buru. Jadi nggak bisa. Saya sih belum pernah nemuin, begitu nawarin, belum pernah nemuin saya. Saya 12 tahun main kurban, belum pernah saya nawarin, saya beli, belum pernah. Berproses, kadang itu nggak tahun ini, tahun depan. Makanya tinggalkan jejak yang baik. Kalau, wah, tadi siapa ya yang cerita sama saya? Oh, Bang Jul, Al-Muhajirin kemarin datang wisata kurban, dia mau survei nggak jadi, nggak masalah. Oh Pak Haji, mudah-mudahan dengan Pak Haji beli di kandang A, bisa sesuai dengan harapan. Kita bangun itu. Tapi tetap kita titip poin. Kalau bisa Pak Haji, kalau bisa nih, dari 10 ekor, saya minta aja 2 Pak Haji. Kalau bisa tuh. Jadi ada kalimat enak manis gitu. Tapi kalau bisa, kalau enggak, ya semoga tahun depan kita bisa bermuamalah kembali. Kayak gitu. Jadi jangan kesannya maksa, monoton, atau pengen langsung closing. Enggak.
Karena bisnis kurban itu bagaimana trust ya, karena ini ibadah, ada nilai-nilai trust yang dibangun, karena panitia juga kadang sensitif ya, kritis, banyak cenderung malah panitia kurban itu kritis-kritis. Tapi kalau kita nanggapin santai-santai aja kayak ini, wah gue mah dari sana dikasih duit 1 juta per ekor, biar iyain aja udah. Gue mah dari sana dikasih golok, gue mau kasih gede, iya Pak Haji, insya Allah kita bisa, insya Allah kita bisa, gitu aja udah, iyain aja udah. Nanti begitu sampai kandang, tenang, urusan saya dah tuh. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Ada. Jadi gini, intinya beri kenyamanan terhadap customer. Bangun chemistry-nya, entah itu lewat cerita pribadi, lewat cerita permasalahan umat, yang paham politik, cerita dengan politik, hati-hati dengan cerita politik, karena sensitif politik itu. Ya enak cerita sosial lah. Oh bagaimana di sini Pak Haji sosialnya? Sosial tuh bebas ya, luas. Tapi kalau udah menyangkut akidah sama politik, hindarin obrolan akidah dan obrolan politik, karena itu sensitif. Obrolan akidah sama politik itu sensitif. Tapi cerita sosial, tentang rumah tangga, tentang anak, itu kan umum tuh masalahnya tuh. Tapi kalau udah kaitan dengan akidah dan politik, itu hindarin. Karena sensitif. Setiap orang tuh punya akidah masing-masing, setiap orang punya pandangan politik masing-masing. Ya gitu. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau nambahin ilmu atau mau bertanya? Bang Dul? Ayo, teman-teman. Buka chemistry yang baik, insya Allah. Ilmu yang sangat bermanfaat dari Pak Hafid. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya tentang masalah penawaran ke DKM atau ke panitia? Bu Dahlia gimana? Kemarin yang sudah closing langsung cash. Bu Dahlia, how are you? Manim, ada pertanyaan Manim? Dari Pak Abdul Razak, ada pertanyaan Pak Abdul Razak. Ini Manim, coba Manim, yang newbie, ada pertanyaan nggak Manim? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini Pak Hafiz, ini sudah alhamdulillah responden juga sehat, walaupun sudah beranggaran sendiri. Nah, yang kedua ini adalah cara supaya kita tuh nggak canggung banget. Soalnya saya pribadi sering canggung gitu ketemu orang, sering canggung ngobrol. Habis itu cara memulai obrolan yang baik. Soalnya yang saya temui ini orangnya juga sama-sama pendiam. Nah, loh. Seperti gitu sih. Case yang saya alami pribadi gitu. Pribadi nih kayaknya nih. Itu doi. Jadi gini, iya betul. Jadi memang itu terjadi ya. Jadi gini, untuk memulai obrolan itu simpel. Saya bilang bangun narasi-narasi yang nyaman. Contoh, Assalamualaikum Pak Haji. Pertama pasti mengenalkan diri kan, mengenalkan diri. Sudah kedua, iya Bang Pak Haji, kabar keluarga, udah sehat, alhamdulillah. Anak gimana? Kita nggak tahu nikah apa duda apa janda, kita nggak tahu kan. Kita tanya aja, pede aja. Itu pertanyaan umum. Insya Allah orang nggak sakit hati lah. Bagaimana anak Pak Haji, sehat-sehat semua? Anak berapa Pak Haji ya? Oh 2. Nah dari situ kan manjang terus tuh. Anak 2 kelas pasti satu. Anak 2 pasti nyambung ini. Anak 2 yang 1 kelas SD, 1 SMP. Wah kelas berapa tuh Pak Haji? Oh dia mau ujian dong Pak Haji. Ini mau nyari sekolah. Bangun terus. Terus kata itu pertanyaan nih. Jadi kalau masalah anak itu umum deh. Orang paling senang bicara anak. Kecuali orang nggak sayang anak, tapi saya rasa sih nggak ada yang nggak sayang anak ya. Jadi kalau cari anak itu udah nyaman banget deh. Kayak kemarin waktu saya nemuin customernya Bang Jul tuh. Anaknya mau berangkat ke Kairo, mau sekolah di Al-Azhar. Akhirnya kita kasih syarat, oh baiknya tesnya ini loh. Mempersiapkan kitab-kitab ini supaya diterima di Kairo. Karena kita kan punya pengalaman juga di sana. Kita bangun kayak gitu. Terus untuk supaya kita pede, ya itu jam terbang nih. Kalau untuk pede ketemu orang, itu harus
sering-sering ketemu orang, sering-sering silaturahmi. Makanya buat teman-teman semua, pesan saya, mumpung saya ingat, saya nggak bosan-bosan ingetin, sering-seringnya silaturahmi ke siapapun. Itu mau itu siapapun itu silaturahmi dengan berpikir itu ada di mana nih introvert biasa di laptop, tapi jangan setiap tiap saya juga silaturahmi, main ke rumah kampas, apa kalau perlu plan. Kalau saya dulu pernah setiap seminggu itu wajib orang Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saya coba tips dan triknya. teman-teman lain ada pertanyaan yang lain atau ada kegelisahan atau kegundahan lah gitu. Teman-teman yang lain. Udah dia. Bang Sugi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ini Anda mau nanya, kalau di WA group bisa nggak gambar-gambar foto sapi, kambing, terus sama dokter-dokternya gitu loh. Jadi kita bisa kasih contoh buat pelanggan, bisa lihat gambar-gambar sapinya yang sehat-sehat, kambing yang sehat. Halo. Kamu matiin dulu. Ya, jadi Bang Rasul ini baru gabung kemarin ya, jadi belum tahu. Jadi sebenarnya foto, gambar, dan video itu sudah banyak bekerja. Dulu, kita matiin dulu. Jadi sudah ini marketing kembali lagi. Saya nggak bosan-bosan nih, Bang Ade harusnya ngingetin terus. Budayakan membaca. Di grup itu semua informasi jelas. Dibuka deskripsinya, itu semua informasi ada di situ. Baik proposal, company profile, foto, video, itu semuanya ada di grup kita, di deskripsi grup ya. Nanti Manin coba dibuka nih biar saya terangin nih, karena banyak banget yang japri minta foto dong, minta video dong, minta brosur tuh. Wah, di grup ada semua kok. Nih, coba nih, Manin buka screen sini, screen grup WA nih. Jadi di situ ada namanya marketing tools. Di marketing tools itu ada foto-foto sapi, ada video-video sapi, semua tuh ada di situ. Jadi semua kebutuhan marketing sebenarnya kita sediakan di sana. Coba Nim. Manim. Ya. Ya, dulu sebentar. Ini lihat marketing toolsnya, tinggal dilihat di deskripsi WhatsApp biar langsung lebih lengkapnya. Ini sudah lengkap informasi kita punya, jadi tinggal tanya aja, atau misalkan dicek di deskripsi grup nggak ada, bisa langsung tanya di grup. Insya Allah di sini mulai dari company profile, flyer sapi dan domba, market trend reseller, MOU, proposal, hingga marketing tools kita sediakan. Nah, Bang Ojek udah paham? Ya. Pendatang baru nanti kita
Bang Dul nanti dikasih senjata Bang Dul, foto-foto videonya semua dikasih nanti sama Bang Dul. Nanti dikasih semua tuh foto-foto videonya atau ke Ustadz Rifai tuh. Foto-foto video yang sudah beredar bisa di share ke Bang Ojak, ke Ustadz Rifai. Ustaz. Siap. Ada lagi dari yang lain? Teman-teman semuanya. Bagaimana Cukup, Pak Hafid? luar biasa Alhamdulillah. penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Jadi saya ngulangin lagi, ini waktu udah 9:30, mungkin teman-teman sebagian mau istirahat ya. Saya juga persiapan meeting. Jadi yang pertama, teknisnya itu berikan kenyamanan terhadap customer. Berikan kenyamanan terhadap customer. Yang kedua, tinggalkan pesan baik. Apa itu? Baik senyum maupun tinggalin nomor telepon, jangan maksa, terus jangan ada unsur paksaan. Paksaan dalam menggali informasi ataupun meminta informasi. Itu jangan dipaksa. Yang keempat, sebisa mungkin ajak mereka silaturahmi. Jadi jangan ajak bahasa, jangan surpai atau jangan lihat hewan. Bahasanya, yuk Pak silaturahmi Pak, atau ke kandang kami atau gini. Pertama itu, ajak mereka silaturahmi kandang. Minimal bisa nggak Pak nanti manajemen untuk silaturahmi ke panitia Pak untuk diskusi, gitu. Jadi bahasanya diganti. Jangan Pak, ayo survei Pak. Orang diajak survei itu kadang-kadang seolah-olah dia harus beli. Padahal kan enggak. Ayo Pak silaturahmi Pak ke kandang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak Pak manajemen silaturahmi ke Bapak untuk diskusi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi dibangun rasa-rasa itu dibangun. Jangan jadi kesan dagangnya itu dihilangkan. Karena kita harus beda sama pedagang lapak. Kayak gitu. Yang ketiga, saya belum lihat, belum dengar teman-teman nih minta proposal. Padahal kita siapin di kantor, tapi tidak ada yang minta atau tidak ada yang japri. Ya saya anggap cukup butuh soft copy-nya aja. Tapi kalau minta itu saya siapin, di print misalnya namanya. Bang, bisa nggak proposal namanya nama saya di belakang? Bisa kok. Asal pesan aja ke Mahnim atau ke Fadil. Kayak gitu. Pesan tuh sekalian deh Bang Mahnim. Nah, di japri itu. Bang Mahnim atau Bang Fadil. Kita punya admin baru namanya Bang Fadil, ada nggak di sini Fadil? Iya Fadil. Ada. Sebentar. Nah, itu Pak Adil. Itu nanti kalau terkaitan dengan minta bikin proposal atau minta. Jadi gini, saya mau kenalin baru lagi. Jadi untuk saat sebenarnya dari kemarin sih, untuk saat dari hari ini ke depan urusan administrasi itu bukan ke Mahnim lagi, tapi ke Fadil Suhada. Nanti Dil naikin di grup Dil, nomor kamu, ini nomor saya gitu, di grup Mitra Dil. Jadi untuk teman-teman terkait dengan administrasi pemesanan hewan atau pembayaran atau booking atau minta proposal, brosur itu ke Fadil. Nah, Fadil nanti Fadil naik ke grup, kamu naik untuk apapun dengan urusan dengan administrasi ke kamu gitu. Kamu umumin di grup mitra. Jadi untuk itu karena Mahnim kerjanya di tempat lain sebenarnya, dia lebih ke arah ke pendampingan marketing sama Bang Dul. Kalau nanti administrasi sebenarnya ke Bang Fadil. Pendaftaran, reseller, semuanya gua urusan di Bang Fadil sebenarnya. Mahnim hanya supervisi aja. Jadi teman-teman sebelum kita tutup Zoom kita minggu ini, ada pertanyaan lagi sekali lagi. Terus gini, jangan bosan ya, jangan segan-segan japri saya atau japri Bang Dul. Bang Dul, saya minta pendamping dong, Bang Dul saya mau ngobrol dong, nanti Bang Dul sampaikan ke saya. Atau WA saya nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi teman-teman atau ke Bang Ade. Biasanya Bang Ade tuh, Bang Ade yang suka hobi yang dekat sama marketing tuh Bang Ade. Bang Ade saya dong mau minta pendampingan dong, Bang Ade saya mau ngobrol dong, atau sekedar sharing sama saya nggak masalah. Mau ke kantor alhamdulillah, atau saya ke rumahnya boleh. Bang Hafid mau dong ngobrol Bang Hafid, silakan.
rumahnya di mana, hari apa, jam berapa, di schedule aja. Sekedar sharing bebas kok. Ustadz Bagus ya, saya rencana mau main ke Ustadz Bagus di Cilengsi nih. Tayyip, insya Allah ini di garapnya bantuannya sama Ngapit nih kayaknya nih. Closing 200 ekor nih kayaknya nih. Amin. Insya Allah. Amin. Ustadz, kalau ke Cilengsi sekalian ke tempat Aneh, Ustadz. Ya, di mana tuh? Siapa tuh? Ya, salam kenal. Madinah, Gria Alam Sentosa, Ustadz. Ini bagus. Oh, gas. Gria Alam Iya, Sentosa. gas. Gila nih ketemu di Zoom nih. Kapan-kapan ketemuan langsung aja deh. Iya, nanti kita cari tempat misalnya daerah Cilengsi, kumpulin Siap. tuh. Nah, Siap. Bagus, ada Bang Zulkarnain, ada Bang Ya. Madin, satu klaster tuh. Kopdar. Satu regional sini. Ya. Siap. Bagus. Enak tuh. Jadi kita nanti ke Bang Ade mungkin di schedule ya teman-teman ya untuk diskusi lebih lanjut ya. Saya pengen teman-teman di Kurban Sehat ini ada 50 mitra, pengen sih minimal closing 1 ekor sapi ya, atau 1 ekor domba. Jangan sampai kejadian kayak tahun kemarin yang closing banyak-banyak, yang melempem. Nah, saya nggak mau begitu, saya pengen merata ya. Pengen merata, semuanya closing semua, jadi enak. Jalannya enak, punya ongkos gitu. Jangan sampai kita jalan-jalan pasar kurban, yang satu jajan, satu nggak ada, karena nggak punya komisi gitu. Insya Allah. Boleh lah. Bareng-bareng sini Cilengsi ya. Sharing-sharing aja. Sharing-sharing. Kita ada klaster sana, ada Bang Zulkarnain, ada Bang Madinah tuh kan. Kita kopdar tuh kan. Apa itu kan yang elit itu kan. Ada saya sementara di Cilengsi juga. Nah, Bang Dul sama Habib Abdullah Anda. Jangan lupa bawa chicken katsu. Bang Dul ada pos kedua ya di Cilengsi. Chicken katsunya jangan lupa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat. Saya kemarin soal gini, banyak teman-teman yang kurang komunikasi dengan manajemen, hanya segelintir aja kayak cuman Bang Jul, Aib Oja. Ini Jalan ini. Nggak ikutan dia. Hanif juga Hanif Bekam nggak ikutan juga nih Hanif Bekam. Assalamualaikum. Nah, apa nih? Bang Muhajir. Oh, Bang Muhajir. Nah, ini kepala kandang kita nih. Coba Bang Muhajir, saya nah. Ini Bang Muhajir, ini kepala kandang kita di domba. Nanti beliau yang mengepalai domba dan RPH beliau. Mukanya gede, kayak domba di Garut. Nanti kepala kandang domba kita ada Bang Muhajir. Dia yang mengepalai domba sekitar 1000 ekor. Dan RPH nanti dia yang ngepalai semua tuh. Jadi kalau yang antum nggak bawain kopi, biasanya dia galak. Tapi kalau bawain kopi, dia baik orangnya. Oke, sudah jelas semua, insya Allah semuanya sudah jelas. Ya, jadi konklusinya, jadi tadi pertama ya saya ulangin lagi. Coba Bandul, diulangin tadi konklusinya apa coba? Oke, jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah Pak Hafid sudah menerangkan dari segi strategi menghadapi DKM, panitia. Intinya ketika kita masuk ke panitia atau ke DKM, jangan menggali dalam tentang informasi. Bangun chemistry ke mereka, bagaimana keluhan mereka kita dengar, menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Lalu kalau kita bisa berikan solusi, kita berikan solusi ke mereka atau doakan yang terbaik untuk mereka. Insya Allah kalau sudah keambil hatinya, insya Allah mereka akan tersentuh dengan kurban sehat, akan tertarik akan kurban sehat. Ternyata kurban sehat itu bukan hanya sekedar jualan. Ternyata kurban sehat itu adalah suatu kekeluargaan. Ya, untuk teman-teman intinya jangan takut untuk bertanya, tetap bertanya ke saya atau ke Bang Ade atau ke Pak Mahnim selaku tim di lapangan. Insya Allah kita siap menjawab dengan cepat, siap membantu keluhan-keluhan Anda semua. Ada lagi Pak Hafid? Ya, pokoknya inti sih komunikasi ya. Jadi ini masih banyak mitra yang kurang komunikasi dengan manajemen. Sebenarnya kalau sering-sering komunikasi, tingkat closingnya lebih tinggi gitu kan. Saya pengen semua
semuanya berkomunikasi dengan baik. Ada apapun masalah di lapangan sampaikan ke manajemen siap support. Baik itu masalah administrasi apapun, bahkan masalah pribadi pun, ayo saya support juga kok. Jadi jangan takut, tidak closing, sampaikan ini semua ke masyarakat umumnya. Sekali lagi, untuk besok yang mau ikut survei barang mobil operasional kita bisa kumpul di kantor jam 9 atau nanti bisa japrian untuk titik kumpulnya, titik temunya. Kalau yang mau bawa mobil sendiri silahkan. Kalau yang bawa mobil tadi Bang Rendo ya katanya konfirmasi bawa mobil. Kalau bisa diajak teman-temannya boleh. Nah, teman-teman mitra lain jadi diumumin aja di grup. Saya mau survei besok, siapa mau ikut gabungan. Jadi enak. Jadi kita kekeluargaan, jangan berangkat sendiri-sendiri gitu. Kan kita biasanya setiap berangkat ke kandang tuh kita ada pengumuman. Jadi pengen semuanya tuh pernah ke kandang. Karena ada marketing yang sampai hari gini belum pernah kandang, ada. Tapi closing ada. Ricky belum pernah ke kandang, Ricky ya? Sudah dia pas wisata kurban. Oh, main lagi dong. Jadi main ke kandang kita, insya Allah. Jadi terus gini. Iya bos, maaf baru gabung. Ikut saya presentasi, jadi mau ngeliat Pak deh. Gimana sih Pak Hafid cukup meyakinkan DKM atau presentasi? Asal. Karena antum bisa lihat live langsung permasalahan-permasalahan di lapangan. Besok saya habis subuh yang untuk wilayah Bekasi Utara, Gabus, saya besok habis subuh ada presentasi di Masjid Baitur Rahman Alinda. Itu insya Allah potensialnya 20 ekor tuh. Itu punya customer siapa? Customer Bang Jul tuh. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah, sudah Pak Hafid. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah di malam Sabtu ini, malam yang penuh bahagia, kita menambah pembendaharaan ilmu kita tentang menghadapi para DKM, para panitia kurban, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu pada malam ini manfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Sekali lagi, kita niatkan dari diri kita niat untuk ibadah, membantu orang untuk ibadah. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto dulu. On cam semua bisa Septian Manim bisa di on cam. Kita foto nggak apa-apa. Untuk on cam semua teman-teman di foto catur. Oke, udah. Kita foto Septian Manim hitung. Kita kasih pose terbaiknya. Bang Ade belum on cam nih. Itu sama Rendro. Ini ada Bang. Rendro. Ini ada. Septian Manim bisa dieksekusi fotonya. Hitung pakai kode Pak. Biasa gitu. Oke, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih. Kita yel-yel kurban sehat.